Bayangkan, dirimu sedang berjalan, ketika tiba-tiba suatu sosok mengerikan mendekatimu dengan mulut penuh busa. Kamu mencoba melindungi diri sendiri, tapi sudah terlambat. Anjing itu menggigit tanganmu. Esok harinya, mungkin teman-temanmu akan bertanya, "Itu tanganmu kenapa?" Kamu menceritakan kejadiannya sembari tertawa. "Awas, ntar kena rabies." Temanmu bercanda. Kamu ikut tertawa. Lagi pula, rabies hanyalah penyakit konyol dari kartun. Bukan masalah serius, kan? Iya kan? Salah. Rabies adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya di dunia, dengan tingkat kematian 99,99%. Begitu gejalanya muncul, ajal sudah mendekat. Jadi apa sebenarnya itu rabies? Mengapa tingkat kematiannya begitu tinggi? Dan apakah kamu bisa mencegahnya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Rabies adalah virus yang menyebar dari air liur mamalia yang terinfeksi, melalui goresan, luka terbuka, atau gigitan. Virus kemudian naik ke otak dan saraf tulang belakang, di mana virus tersebut akan menempel pada neuron dan menyebabkan agresi, demam, dan muntah-muntah. Dan bagaimana dengan busa yang keluar dari mulut itu? Karena rabies berpindah melalui air liur untuk bertahan hidup, virus tersebut harus melumpuhkan organ dan otot tubuh. Hal ini mencegah dirimu untuk menelan air liur, sehingga menyebabkan busa. Saat terkena rabies, menelan juga akan terasa sangat menyakitkan. Pasien rabies sering menggambarkannya seperti tenggelam. Sensasinya saking menyakitkannya, hingga 80% dari pasien rabies menjadi takut terhadap air dan tidak bisa minum walaupun mereka dehidrasi. Ketika gejala mencapai tahapan seserius itu, kematian sudah dekat. Tingkat kematian rabies adalah 99,99%, dengan 59.000 orang meninggal setiap tahunnya. Sejak 1970, hanya ada 29 orang yang tercatat selamat dari rabies. Salah satu penyintas rabies tersebut adalah Gianna Gis, remaja berumur 15 tahun dari Milwaukee, USA. Pada tahun 2004, para dokter menaruhnya dalam sebuah koma, sehingga tubuhnya bisa melawan infeksi. Metode ini kemudian dikenal sebagai The Milwaukee Protocol. Orang-orang menganggap bahwa ini adalah metode revolusioner yang dapat menyelamatkan ribuan nyawa yang terancam rabies. Namun, setelah sejumlah kegagalan, kini Milwaukee Protocol dianggap tidak cocok. Jadi, apakah rabies benar-benar tidak ada obatnya? Ya, apabila kamu mulai merasakan gejala serius, seperti kesusahan menelan, sayangnya, kematian memang sudah pasti terjadi. Namun, jika kamu belum merasakan gejala-gejala serius, kamu masih ada kesempatan. Apabila kamu terkena gigitan, kamu harus mencari dokter saat itu juga. Virus rabies memerlukan waktu 10 hari untuk mencapai otak dan menimbulkan gejala serius. Dokter bisa memberimu vaksin untuk menangkal hal ini. Namun, kamu hanya bisa divaksin sebelum gejala muncul. Oleh karena itu, lebih cepat, lebih baik. Satu-satunya cara untuk tidak mati karena rabies adalah pencegahan. Pencegahan ini ada dua cara. Pertama, hati-hati dengan binatang liar. Iya, kadang-kadang kalau ada kucing lucu misalnya, kita pasti langsung pengen mengelusnya. Namun, penting untuk kalian menjaga jarak dari binatang liar, terutama yang bertingkah rada agresif atau takut-takutan. Cara kedua, vaksin. Jika kamu hendak berpergian ke suatu tempat dengan resiko tinggi rabies dan dekat dengan binatang, kamu harus tervaksinasi. Orang yang bekerja menangani binatang, seperti dokter hewan atau penjaga kebun binatang, juga harus divaksinasi. Dan tentunya, vaksin sangat diperlukan jika kamu tergigit oleh binatang liar sebelum timbulnya gejala. Dan paling terakhir, lindungi hewan peliharaan kesayanganmu dengan vaksinasi. Sekian untuk video kali ini. Apakah kamu atau orang yang kamu kenal pernah digigit oleh binatang?
Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.